Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Mushola Al-Karomah yang kami hormati dan yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tak lupa marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Sehingga pada malam hari yang baik ini, alhamdulillah kita semua bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang baik, dalam keadaan yang baik, dengan niat yang baik, bersama dengan orang-orang yang baik semua insyaallah. Mudah-mudahan semua kebaikan ini membawa keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua yang hadir pada majelis ini khususnya, dan kepada masyarakat di lingkungan masjid ini pada umumnya. Kemudian yang kedua, salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat pengikutnya sampai hari akhir nanti. Mudah-mudahan kita semua tercatat sebagai umat beliau yang kelak di hari kiamat berhak dan layak mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati dan kami muliakan, yang pertama kami di sini mohon maaf Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin pada pertemuan sebulan yang lalu pernah saya sampaikan, saya itu kalau ngaji begini biasanya bahasa Jawa Pak. Jadi kalau bahasa Indonesia ini agak kikuk-kikuk gitu, jadi harap dimaklumi Pak Bu ya. Ini kalau misal disuruh ganti bahasa Jawa insyaallah saya sangat senang. Bahasa Indonesia jadi agak kikuk-kikuk gimana. Bismillah, tapi mudah-mudahan tetap bermanfaat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sekedar mengingatkan bahwasanya kita semua ini dihidupkan oleh Allah Ta'ala, diciptakan oleh Allah Ta'ala di dunia ini dengan salah satu tujuannya, yaitu supaya kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk atas semua aturannya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepadamu. Terus kemudian definisi dari ibadah itu sendiri apa? Kita semua insya Allah paham bahwasanya kita diciptakan ini memang dengan tujuan supaya beribadah. Cuman kita perlu tahu, perlu paham sebenarnya definisi ibadah sendiri itu apa, supaya kita juga nggak salah gitu nih dalam menjalankan tugas yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mendefinisikan ibadah itu ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal af'ali zahirah wa batinah. Jadi jamaah ibadah itu segala sesuatu, segala macam nama, segala sesuatu yang itu dilakukan, yang itu dikumpulkan, lima yuhibbuhullah, yang dengan itu, yang kita kumpulkan itu kita mendapatkan cintanya Allah, wa yardah, dan juga ridhonya Allah. Minal aqwali wal af'ali, dari segala macam perbuatan
maupun ucapan, dhahirah wa batinah, secara dhahir maupun secara batin. Niku definisi ibadah. Jadi semua yang kita kerjakan, semua yang kita ucapkan, baik melalui dhahir, kita dhahirkan, maupun yang kita batin gitu, yang ada di batin kita, yang dengan itu kemudian kita mendapatkan cintanya Allah dan juga ridhonya Allah, maka itu disebut sebagai ibadah. Jadi makna ibadah itu luas Bapak Ibu sekalian. Bukan cuman seputar aktivitas masjid tok, itu bukan. Jadi cuman sholat, terus ngaji dan lain sebagainya yang ada di masjid dan lingkungannya, bukan. Termasuk ketika kita bekerja, itu juga bagian daripada ibadah. Bahkan mohon maaf, termasuk ketika kita beraktivitas, makan, tidur dan lain sebagainya, itu pun bisa menjadi bagian daripada ibadah. Ketika aktivitas kita itu bisa mendatangkan cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Bukan pokoknya turu kok ya wis entuk ganjaran, bukan begitu. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, syarat dan ketentuan berlaku. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari definisi ini, saya ingin mengambil di poin yang terakhir. Ibadah itu ada dua macamnya dalam definisi ini. Yang pertama yaitu ibadah dhahir, kemudian yang kedua namanya ibadah batin, Pak. Ibadah dhahir itu ya ibadah yang kita kerjakan ini ya, kayak sholat, kayak zakat, puasa, baca Quran, pengajian dan lain sebagainya yang dilakukan oleh dhahiriyah, secara dhahiriyah kelihatan ini. Ini namanya ibadah dhahir. Dan ini insya Allah dibahas secara fikih oleh Ustadz Yasin ya, Pak, yang di sini sudah ada kajian fikihnya Pak ya. Jadi saya nggak bahas yang yang ibadah dhahiriyah. Insya Allah sudah sering dibahas dan saya yakin panjenengan sudah sering mendengar. Jadi saya pengennya membahas yang ibadah yang sifatnya batin, Pak. Ibadah yang sifatnya batiniyah. Karena kalau kita melihat, mungkin banyak di antara kaum muslimin sendiri, banyak di antara orang itu yang ibadah dhahirnya itu sangat mempesona. Ibadah dhahirnya itu sangat elok, sangat mempesona sekali. Jadi yo sholatnya bagus, zakatnya bagus, puasanya dan lain sebagainya itu bagus. Tapi terkadang dalam urusan ibadah batinnya ini yang kurang. Ini perlu perhatian khusus begitu ya. Kalau ibadah dhahir insya Allah sudah sering gitu, sudah sering. Tapi untuk urusan ibadah batin ini kadang-kadang kita agak kurang, Pak. Jadi dhahirnya mohon maaf. Tapi ini pulau campur Jawa sekedhik mboten ana apa Pak nggih. Pulau nek petentang bahasa Indonesia niku malah bingung. Nggih, dicampur ngoten Pak nggih. Mugi-mugi jenengan ridho. Jadi terkadang itu ada Pak, orang itu yang dia aktivitas masjidnya nih, mohon maaf ini cuma contoh. Aktivitas masjidnya luar biasa. Jadi sholatnya bagus, kegiatannya bagus, ibadah dhahiriyahnya bagus, tetapi ternyata di dalam hatinya itu mohon maaf ada penyakit-penyakit. Kalau melihat orang lain yang seneng, dia malah susah. Nanti kalau melihat orang susah, dia seneng. Ini kan penyakit. Kadang muncul dalam dirinya itu perasaan kumoluhur merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Aku aktivis masjid terus ndelok wong liyane itu seolah-olah mereka lebih buruk dari kita. Itu penyakit-penyakit hati yang harus kita waspadai, Pak. Jangan sampai kita ini hanya mempesona di luar, ternyata di dalam kurang baik. Maka ini perlu kita kaji juga. Dalam kajiannya nanti tazkiyatun nafas gitu ya, urut nanti temanya insyaallah. Ini sebagai muqaddimah dulu, Pak. Sebagai pembukaan. Akan tetapi kita juga nggak boleh meremehkan ibadah dhahir lagi. Jadi ibadah dhahir kali ibadah batin ini harus berjalan beriringan, Pak. Ibadah dhahirnya kita bagus harus diiringi dengan ibadah batin yang juga bagus. Jadi jangan hanya dhahirnya kita mempesona bagus sekali, tapi di hati kita bercokol berbagai macam penyakit. Atau mungkin malah sebaliknya. Kadang ada
beberapa orang atau mungkin malah banyak orang gitu ya, yang mereka itu kadang punya apa ya, punya penemu bahasa Indonesia apa nih? Dia punya gadah penemu, nek wong niku sing penting atine apik, Pak. Sing penting apik, percaya mbek Gusti Allah, sing penting ra ganggu tanggane dan sebagainya. Ning urusan ibadah zahiriyah dia sepelekan. Enten mboten ngeten iki, Pak? Enten. Tapi insyaallah mboten warga mriki, warga tebih mriki, Pak. Ada. Jadi memang ada orang itu yang zahiriyahnya bagus tapi batinnya kurang. Banyak juga yang dia mengaku sing penting apik, batine percaya karo Gusti Allah, ora tau ganggu wong liya, salat wis ora sah wae ora apa-apa. Kadang-kadang ada yang begitu. Nah, ini yang masalah juga kan, masalah banget malahan. Maka gimana yang harus kita lakukan? Ya kita perbaiki ibadah zahir, kemudian diiringi dengan ibadah batin yang juga kita perbaiki terus. Untuk ibadah zahir insyaallah sudah sering disampaikan mungkin Ustaz oleh banyak pembicara yang di sini begini. Maka saya pengen bicara tentang yang ibadah batin, Pak. Bahkan banyak riwayat itu yang menyebutkan orang-orang yang punya hati yang bersih begitu, yang dia batinnya itu bagus, itu lebih cepat karir akhiratnya gitu ya, dibandingkan orang-orang yang hanya mengandalkan ibadah batinnya, Pak. Jadi dia mengandalkan dibandingkan dengan orang-orang yang mengandalkan ibadah dohirnya. Jadi orang yang punya hati yang bersih, orang yang ibadah batinnya ini lebih bagus, itu karirnya di hadapan Allah itu biasanya lebih cepat, Bapak Ibu sekalian. Contoh, ada satu riwayat, ini masyhur, kisah ini masyhur, tapi ya tidak apa-apa kita ulang-ulang di sini. Dulu Rasulullah itu pernah bermajelis dengan para sahabat gitu, di masjid gitu, pernah bermajelis, beliau menyampaikan ya beberapa hal, lalu tiba-tiba Rasulullah ini berhenti dari tema yang beliau bicarakan, kemudian berganti dengan sabda beliau, yatlaq fikum rajulun min ahlil jannah, sedilu engkas bakal teko, sebentar lagi akan datang seorang laki-laki yang dia penduduk surga. Maka tak lama kemudian para sahabat semua melihat ke arah pintu dan masuklah seorang laki-laki Ansor dengan penampilan yang sangat biasa saja. Jenggotnya basah oleh air wudhu, kemudian sendalnya masih ditenteng dengan tangannya. Penampilannya sangat biasa, tidak menunjukkan seolah-olah dia orang yang punya strata tinggi, tidak menunjukkan dia itu seolah-olah orang yang berilmu tinggi kayak ulama atau apa dan sebagainya. Enggak, dia penampilannya sangat biasa sekali. Dia masuk masjid, terus kemudian sholat 2 rakaat, kemudian bergabung dengan majelisnya Nabi. Kemudian Nabi sudah enggak membicarakan dia. Terus besoknya, hari kedua, Rasulullah bermajelis lagi bersama para sahabat, kemudian beliau kembali bersabda, yatlaq fikum rajulun min ahlil jannah, sedilu engkas teko wong lanang sing ahli jannah, sampeyan bakale mlebu swarga. Lalu para sahabat kembali melihat ke arah pintu masuk dan ternyata yang masuk laki-laki yang kemarin. Itu sampai 3 hari. Ini riwayat ini masyhur banget. Sampai 3 hari yang masuk ternyata laki-laki yang sama, enggak ganti. Lalu mulailah para sahabat ini kemudian kepo, pengen ngerti. Iki kok Nabi sampai mengatakan 3 kali ini, sampai 3 hari mengatakan bahwa si fulan ini dia adalah rajulun min ahlil jannah, wong sing somben bakale mlebu swarga. Akhiripun ada satu sahabat yang muncul rasa ghibtahnya. Ghibtah niku iri, iri tapi yang diperbolehkan. Iri tapi yang diperbolehkan. Iri dengan kebaikan untuk kemudian meniru. Nah, dia adalah Abdullah bin Amr bin As. Jadi putranipun Amr bin As, naminipun Abdullah. Lajeng dia ngomong sama sahabat Ansor ini, kita bahasakan yang enak mawon nggih. Bro, aku ndek masalah karo bapakku. Aku tak nginep neng omahmu 3 dina ya. Nginep neng omahmu. Akhirnya diizinkan. Ya boleh, tidak apa-apa, silahkan menginap 3 hari. Abdullah ini tujuannya untuk apa? Ingin tahu, Pak. Ini amalannya orang ini apa sih? Kok sampai Rasul itu mengatakan dia rajulun min ahlil jannah, bahkan sampai 3 hari berturut
turut, orangnya itu terus. Wongnya yo kuwi ya, sampai 3 kali dikatakan dia adalah calon penduduk surga. Jane amalane apa? Ini para sahabat, Pak. Jadi ketika sahabat itu melihat orang lain dengan kesalehannya yang bahkan dikabarkan dia adalah calon penghuni surga, itu muncul rasa iri yang diperbolehkan ya, ingin ikut-ikutan iki amalane apa supaya aku yo iso mlebu swarga. Jadi irinya para sahabat itu iri di dalam kebaikan. Mohon maaf kalau kita hari ini, ya bukan kita, pokoknya banyak orang hari ini itu biasanya kalau muncul rasa iri itu kebanyakan urusan dunia. Oh, kayak kok iso tuku Nmax ngerayen, tumpakanku kok gur Supra, akhirnya adem panas lah, mangso angin. Iri, piye carane sesuk kudu iso nyaingi, kono tuku Nmax ya kene tuku dhuwure Nmax kenapa, Pak? Lha ora ngerti wong ra duwe. Intinya dia sakit dulu, pengen nyaingi begitu kan. Kayak iri yang dilarang itu yang begitu. Tapi enggak bagi para sahabat. Sahabat itu irinya iri dalam kebaikan. Sampai dia ini Abdullah ini dia nginep di rumahnya si laki-laki yang tadi dikatakan calon penghuni surga demi mengetahui rahasianya apa itu. Rahasianya apa kok sampai dia mau jadi penduduk surga. Singkat cerita kemudian Abdullah ini benar-benar nginep, dia berangkat dari rumah itu sudah membawa prasangka, Pak. Prasangkanya begini, oh ini yang mau tak nginepi ini dia seorang ahli surga, calon penduduk surga. Dia punya prasangka nanti malam mesti dia akan menghidupkan malamnya ini habis-habisan, bar isya mulai sampai subuh. Penghuni surga kan bayangannya kan ngoten, ibadahnya mesti di luar orang banyak kan begitu, mesti istimewa. Jadi bar isya dia mulai sholat malam atau apalah, pokoknya menghidupkan malamnya sampai subuh. Ini prasangkanya siapa? Abdullah bin Amr bin As gitu ya. Tapi betapa terkejutnya beliau. Jadi begitu pulang dari isya bersama berdua gitu sampai di rumah ngobrol sebentar, terus kemudian si sahabat Ansor yang dijamin atau yang dikabarkan jadi ahli surga ini malah tidur, Pak. Ternyata prasangkanya Abdullah keliru. Bakno malah turu. Tapi dia masih berbaik sangka. Oh mungkin bangunnya nanti setelah lepas tengah malam. Masih berprasangka begitu. Dan ternyata pas tengah malam benar. Sahabat yang ahli surga ini dia bangun tapi cuman ngelilir. Bahasa Jawane ngelilir gitu. Paham ya, Pak ya? Iki ketok ya akeh Jawane to kalih sing mboten Jawa. Wis mudeng ngoten. Cuman ngelilir, Pak. Dia ngelilir kemudian duduk sebentar, terus umi-umi ini arti bahasa ke Indonesia apa nih? Yes, umi begitu ya. Dia umi sebentar, lalu kemudian kembali tidur. Abdullah heran, loh kok malah turun nek? Tak kira nek arep sholat, Pak. Berarti sedelongkas mungkin tangine. Ditunggu, Pak. Sampai subuh baru kemudian dia bangun. Oh ternyata kok ora sholat malam. Wah, iki isoh dadi dalil kanggone sing ora tau sholat bengi niki, Pak. Alhamdulillah ora tau sholat bengi wis isoh mlebu swarga. Nek ampun, nek pengin kaya iki, berarti engko amalane ya kudu padha lho, Pak. Arep niru ya kudu niru sing kabeh komplit kan ngoten ya. Lho ora salat bengi, Bakno. Abdullah salah prasangkane. Dia kira wong jenenge ahli swarga mesti malamnya akan dihidupkan semalam suntuk. Ternyata sama sekali enggak melakukan salat malam. Kemudian dia berprasangka, berarti sesuk-esuk mungkin poso. Mungkin poso sunnah. Ternyata nggih mboten, Pak. Nggih mboten ngantek sore wis ra poso. Terus akhiripun Abdullah ini tetap prasangkanya tetap baik. Nek nggih ingi ora salat bengi, mbok menawa lagi kesel, mungkin sedang lelah, mungkin sedang capek karena aktivitas siang, maka malamnya dia nggak tahajud. Barangkali nanti malam. Yakin mesti dia akan menghidupkan malamnya dari isya sampai subuh. Ditunggu, Pak. Ternyata setelah pulang dari sholat isya ngobrol sebentar, si lelaki Ansor ini pun kemudian tidur lagi, Pak. Tidur lagi tengah malam, bangun lagi umi-umi tak sebentar, habis itu tidur lagi, Pak, sampai subuh. Dan itu terjadi sampai 3 hari 3 malam, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya kan Abdullah bin Amr bin As ini agak kecewa, gitu, agak kecewa. Loh, mosok ahli surga kok amalannya berbiasa saja, nggak ada istimewa-istimewanya, gitu. Nggak seperti yang dia sangkakan sebelumnya, gitu ya. Cuman yang mungkin perlu kita sedikit ambil pelajaran dari yang dilakukan Abdullah bin Amr ini, Pak.
Jadi sahabat itu ini kelasnya sahabat. Ya nek kita ya nggak mungkin sama dengan mereka tapi berusaha meniru kan baik lah. Sahabat itu ketika cari ilmu itu perjuangannya luar biasa lagi. Ini kan cari ilmu ini Abdullah ini. Ilmu yang menyebabkan si orang ini jadi penghuni surga. Dia pengen niru Pak ilmunya ini. Nah, perjuangannya Abdullah bin Amr ini dalam mencari ilmunya orang ini Pak. Niku direwangi ora turu telung dina telung bengi lah Pak. Jadi malam itu dia mengintai. Iki kok amalane apa? Itu diintai lah bahasa kita apa ya? Ya diintai ngoten lho. Intai ketok kok kaya piye ngono. Di mata-matai ngono ketok kaya sniper kaya apa. Jadi pokoknya dia dipantau lah. Dia ndelok ini amalannya apa? Itu terus Pak enggak tidur demi mendapatkan satu ilmu yang bisa menyebabkan orang ini masuk surga. Coba kita bandingkan dengan kita hari ini Pak. Kalau sahabat demi mendapatkan ilmu dia rela nggak tidur sampai 3 malam Bapak Ibu sekalian. Kalau kalau orang-orang hari ini muga-muga kita enggak Pak. Cuman kok nggak tidur untuk mendapatkan ilmu. Dalam majelis ilmu saja kita biasa. Gitu Pak. Itu begitu. Memang yo beda Mas mono sahabat kene ora sahabat. Nggih ndak apa-apa ya memang beda ya. Kita santai saja, kita santai saja. Enggak, ini cuma kalau kita pengen mengambil pelajaran. Sampai luar biasanya para sahabat itu dalam apa? Semangatnya begitu ya, Pak ya. Nah, terus kembali ke riwayat ini, ke cerita ini. Abdullah agak kecewa, kemudian dia mau pamit. Sebelum pamitan dia jujur dulu sama si tuan rumah yang tadi ahli surga itu. Akhirnya dia jujur, sebenarnya dia nggak ada masalah dengan bapaknya. Dia jujur, dia nginep di situ 3 hari itu tujuannya untuk pengen ngerti sebenarnya amalan kamu itu apa. Karena Rasulullah itu mengatakan bahwasanya kamu itu calon penghuni surga. Bahkan 3 hari berturut-turut. Loh sahabat Ansar ini malah bingung. Bingungnya piye lho, mosok diomongke nek ahli swarga terus dia ngomong nek kowe pengen ngerti amalanku ya wis kaya sing kowe iruh iki. Biasa-biasa wae, ora enek sing istimewa, Pak. Jadi secara dohir, amalan secara dohirnya itu nggak ada yang istimewa, biasa-biasa saja. Tapi biasa ten mriki biasane sahabat lho nggih. Ampun dipahami kaya biasane awake dhewe. Biasa kanggone awake dhewe niku kan masbuk niku biasa. Biasa mboten, Pak? Masbuk pirsa nggih? Salate tekone telat. Kanggone awake dhewe niku biasa napa kurang bagus? Biasa. Nek kanggone sahabat ora enek. Biasa kanggone sahabat niku beda karo biasane awake dhewe ngoten lho. Cuman ini orang ini bagi para sahabat biasa. Nek kanggone awake dhewe tetep luar biasa kan ngoten nggih. Cuman kemudian setelah Abdullah ini mau berpamitan mau pulang, orang ini manggil lagi, "Mas, rene sik tak kandhani." Mungkin amal iki sing dimaksud Nabi. Napa? Neng atiku kuwi ora tau duwe rasa ghil. Ghil itu sakit hati, prasangka buruk dan lain sebagainya. Pokoknya penyakit hati. Saya nggak pernah punya ghil kepada saudara saya. Saudara maksudnya saudara wong mboten sedulure tok, mboten maksudnya saudara seiman lah. Ngoten nggih. Saya nggak punya ghil. Jadi orang nek enek wong liya seneng, dhek melu seneng, Pak. Nek enek wong liya susah, dhek melu ngrasake susah. Dia nggak pernah berprasangka buruk kepada orang lain dan nggak pernah menyimpan dendam kepada siapapun. Ini. Jadi dhek ini wau bar ngisak sare, bar isak tidur, kemudian tengah malam dia bangun umi-umi. Ternyata umi-umi itu Bapak Ibu sekalian, dia itu mengingat tadi seharian tadi siang itu ada enggak orang yang berbuat salah kepada dia. Itu diingat-ingat, Pak. Kalau ada yang salah, ada yang dolim kepada dia, maka saat itu juga dia memaafkan. Udah dimaafkan. Jadi besok pagi sudah biasa, kayak nggak ada masalah. Semua dimaafkan, kemudian didoakan. Doanya kemudian di Surah Al-Hasr ayat 10 itu, Pak. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi dia mendoakan dirinya sendiri pas tengah malam umi-umi itu. Kemudian dia mendoakan saudara seimannya yang telah lebih dahulu mendahului dalam keimanan. Kemudian dia minta kepada Allah wala taj'al fi qulubina, ya Allah jangan jadikan di dalam hati kami ini apa? Ghil, perasaan dendam, perasaan prasangka buruk, perasaan enggak enak
Kepada siapa? Lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, Pak. Jadi ternyata ini. Kemudian Abdullah bakno iki amalan sing menjadikan Rasulullah itu mengatakan bahwasanya engkau seorang calon penghuni surga, Pak. Niki menunjukkan apa? Pilih amalan hati, Bapak Ibu sekalian. Amalan hati niku mempunyai keistimewaan tersendiri wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, Pak. Meskipun secara dohiriah amalnya biasa-biasa mawon, karena dia punya hati yang bersih, punya hati yang baik, maka ketika dia masih hidup di dunia pun Rasulullah sudah mengabarkan kepadanya bahwasanya dia seorang ahli surga. Gitu ya. Makanya ini penting bagi kita nanti juga untuk apa? Belajar tentang ibadah batin atau ibadah hati. Kemudian yang kedua, ini saya cerita riwayat saja, ini sebagai mukadimah, Pak. Insya Allah nanti materinya di pertemuan yang akan datang kalau masih diberikan kesempatan. Kemudian yang kedua, betapa pentingnya ibadah batin ini dalam mengiringi ibadah dohir kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ibadah dohir, Masya Allah keren, tapi nek tidak diiringi dengan satu ibadah batin yang pokok ini, Bapak Ibu sekalian, maka ibadah dohir kita ini nanti sia-sia, Pak. Sia-sia, nggak ada manfaatnya. Kira-kira apa ini? Ikhlas, Pak. Ini pentingnya ibadah batin. Ikhlas itu bagian dari ibadah hati. Ketika amal solih kita tidak diiringi dengan amal batin yang namanya ikhlas, maka ibadah dohiriyah kita ini nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sangat penting. Ini ada satu riwayat. Nanti setelah hari kebangkitan, hari hisab gitu ya. Ada 3 golongan, 3 orang yang pertama kali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang 3-tiganya ini luar biasa semua. Orang yang pertama dipanggil itu dia seorang laki-laki yang dulu ketika di dunia dia berjihad, perang di jalan Allah sampai kemudian dia terbunuh ketika membela agama Allah. Kemudian didatangkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah, kemudian ditanya, kamu dulu amalannya apa? Saya berperang di jalanmu ya Allah. Karena siapa? Fika ya Allah, karena engkau. Namun kemudian dibantah oleh Allah Ta'ala, kadzabta. Kamu berdusta. Kamu ngapusi. Kowe ngapusi. Sesungguhnya dulu kamu berjuang, kamu berperang itu di dunia itu bukan karena aku, tapi karena apa? Ingin disebut sebagai seorang pemberani, sebagai seorang pahlawan, gen ketok kendel, ketok menangan dan lain sebagainya. Fakat kila, dan sungguh dulu kamu sudah disebut demikian. Gandeng niate pengen keceluk wong kendel, dek neng donya wis keceluk. Berarti koyok sing diniatke pun ento kan. Berarti sing diniatke itu sudah dia dapat ketika di dunia. Maka kemudian di akhirat dia tidak mendapatkan bagian apa-apa dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia dilempar ke dalam neraka. Kisah ini pun masyhur. Maka tak ambil cepat global-globalnya saja. Kemudian golongan kedua yang dipanggil oleh Allah Ta'ala itu golongan orang-orang yang ta'allimal ilmu, Pak. Dia itu senengannya belajar ilmu. Senengannya belajar ilmu, terus senengannya ngajarke ilmu, kebiasaannya maos Al-Quran. Niki nggih amalan yang luar biasa nggih. Senengannya golek ilmu, terus ngajarke ilmu, terus kebiasaanipun maos Quran. Lajeng didangu kalian Allah, kowe krana sapa nindakake ngono kuwi? Dijawab fika ya Allah, karena panjenengan, karena engkau ya Allah. Maka kemudian Allah membantah, kadzabta, engkau berdusta. Kamu berbuat begitu, sering taklim, sering ngisi pengajian, sering baca Quran, itu bukan karena aku, tapi supaya kamu disebut sebagai seorang yang alim misalnya. Kamu ben diceluk koyok sebagai aktivis pengajian, biar mendapatkan gelar ustadz, ben diceluk ustadz, ben diceluk kiai, ben diceluk aktivis dan lain sebagainya. Fakot kila, dulu kamu sudah dipanggil demikian neng dunyo. Maka hari ini di akhirat kamu sudah nggak mendapatkan bagian. Akhirnya dicemplung ke neraka, Pak. Ini muka-muka kita terhindar dari golongan-golongan yang begini. Kemudian golongan yang ketiga ini, dia orang kaya ketika di dunia dulu. Dia wong sugih, bondone akeh. Kemudian hartanya itu banyak dia sedekahkan, dia infakkan, dia bantu perjuangan dan lain sebagainya. Sampai entek gampangannya gini. Sampai hartanya itu habis untuk itu. Kemudian ketika ketemu dengan Allah ditanya, karena siapa kamu melakukan itu? Dia jawabnya ya karena engkau ya Allah. Tapi dibantah lagi oleh Allah, kamu berdusta. Kowe ndek ning donya senenganmu sedekah, infak lan sak piturute, kuwi dudu krana aku, ning krana kowe gen disebut
dermawan. Maka ini hati-hati untuk masalah niat ini. Kowe gen disebut dermawan, ben disebut wong sing entengan, wong sing loman lan sak piturute. Fakot kila, dulu kamu sudah disebut begitu. Maka kemudian di akhirat sudah nggak dapat bagian, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka Bapak Ibu sekalian. Saking riwayat niki Pak. Tigang golongan tiang niki ketiga-tiganya. Ini mereka melakukan puncak-puncaknya amalan. Bukan main-main amalan ini. Yang sepindah jihad ya. Jihad perang sampai mati, puncaknya amalan. Kemudian dia ahli ilmu, Pak. Hobine taklim, senengane ngajar ilmu, hobine maca Quran, baca Quran. Itu puncaknya amalan juga kan, luar biasa fadilahnya. Kita nggak bahas di sini. Luar biasa fadilahnya. Terus kemudian yang ketiga, orang yang menghabiskan hartanya untuk sedekah, gitu, Pak. Padahal mayit yang sudah mati saja itu pengen hidup lagi hanya untuk apa? Sedekah, Pak. Mayit sing pun mati-mati niku pengen urip neh untuk sedekah. Lah iki wong entek bondone dienggo sedekah kok ternyata malah mlebu neraka, Pak. Kemudian malah masuk neraka padahal dia habiskan seluruh hartanya itu untuk sedekah. Cuman karena satu perkara. Napa? Niat. Salah niat. Enggak ada ikhlasnya di hatinya, Pak. Jadi niatnya itu bukan karena Allah semata, tapi diiringi dengan karena itu tadi sebutan-sebutan itu tadi, Pak. Ben disebut sebagai dermawan dan lain sebagainya. Begitu ya. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini terhindar dari itu. Makanya nanti urusan niat ini insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang, yang berikutnya. Jadi gimana caranya itu apa? Kita noto niat, bahasa Jawa nih, menata hati ya, supaya hati kita itu ikhlas. Dan ini penting. Jangan sampai kita beribadah bertahun-tahun dengan ibadah kita yang mohon maaf dalam tanda petik cuman seperti ini. Maaf ya, kalau bahasakan cuman seperti ini karena mau saya bandingkan dengan yang tadi begitu ya. Nek dibandingkan dengan yang jihad sampai mati, dibandingkan dengan orang yang taklim dan mengajar membaca Quran, dibandingkan dengan orang yang menghabiskan hartanya untuk sedekah, kita ini yang ibadahnya cuman begini nih masih dikatakan cuma begitu ya. Kita kalah, Pak. Secara zahiriyah kalah kita dengan mereka, dengan orang-orang yang tadi kemudian dilemparkan ke dalam neraka, Pak. Yang beribadah, yang beramal salih dengan puncak-puncak amal saja itu dilempar ke dalam neraka, apalagi kita yang mungkin gak sehebat mereka, Pak. Nasibnya awake dhewe sampean gimana? Nasib kita gimana itu? Kalau sampai ada ketidakikhlasan hati kita ketika menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, ini bukan panjenengan. Saya membicarakan orang di luar, ya orang jauh sana begitu ya. Kadang-kadang datang ke masjid saja itu nunggu komat, gitu. Komat, wah wis komat, baru kemudian berangkat ke masjid, Pak. Begitu tok, kelas begitu terus tidak dibarengi dengan ikhlas, Pak. Ini kan yo rugi gitu loh, wong sing melakukan puncak amalannya saja ketika nggak ikhlas dia nggak diterima sama Allah. Apa meneh gur sing ibadah sak-sake cek ditambah ora ikhlas gitu ya. Ini mudah-mudahan menjadi bahan muhasabah kita. Ini sebagai bahan muhasabah dan ini sebagai mukadimah. Insyaallah pembahasannya di pertemuan yang akan datang. Begitu Bapak Ibu sekalian ya. Niki sampun jam 8:30. Saya kira cukup Pak ya. Nanti naik kemalaman juga sudah capek mungkin, sudah ngantuk dan lain sebagainya. Jadi enggak panjang-panjang tapi mudah-mudahan bermanfaat. Ini harapannya dua riwayat ini tadi saya sampaikan dengan harapan kita nanti muhasabah, Pak. Kita noto hati gitu ya. Delok atine dhewe-dhewe ketika ada penyakit hati yang bersarang di hati kita, maka segera kita obati, Pak. Segera kita obati. Terus apabila ada mungkin pengotor-pengotor keikhlasan, mungkin namanya riak mungkin, atau mungkin namanya karena keduniaan mungkin, itu segera kita bersihkan. Biar hati kita itu ikhlas benar ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup ini demikian, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk pribadi kami sendiri dan sumrambahipun dumateng para jamaah sedayanipun. Menawi wonten atur kula ingkang boten meranani penggalih panjenengan sami, saestu kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.